Ada kok, orang waras itu gila. Ada. Kata siapa nggak ada? Menurut saya lebih gila daripada orang yang benar-benar gila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Gus L yang dari Madura. Maaf, lagi malas ngambil kopiah. Udah, apa adanya ya, maaf. Ya memang seperti ini saya. Untuk kali ini yang ingin saya sampaikan kepada antum-antum, kepada kalian atau kepada Anda, kepada sampean, yaitu tentang masalah orang gila. Kira-kira kan sampean udah tahu kalau orang gila itu kan ya orang kerasupan. Seumpamanya sampean nanya, ada nggak Gus orang waras itu gila? Ya ada. Seperti saya ya enggak. Ada kok, orang waras itu gila. Ada. Kata siapa nggak ada? Menurut saya lebih gila daripada orang yang benar-benar gila itu. Karena orang gila itu kan hilang ingatan. Nah, yang repot ini yang waras tapi orangnya gila. Bahaya kan? Bahaya. Seperti apa? Jin. Jin itu memang lebih rendah kedudukannya daripada manusia. Tapi kalau manusianya itu benar jalan kerjanya. Kalau salah, ya derajatnya lebih rendah daripada jin. Ada kok orang waras itu gila, ada. Bahkan lebih gila daripada orang waras. Lebih gila daripada orang gila. Orang gila itu biasanya, ayo dengarkan ya. Dengarkan dulu, jangan dimatiin, jangan di skip. Biar sampean paham. Orang gila itu biasanya ya namanya udah kerasupan, udah hilang ingatan dan hilang ingatan hilang, hati juga hilang. Tapi bukan hilang diambil orang, enggak. Itu biasanya orang gila kan jalan kaki, kemana-kemana jalan, enggak tahu malu, jalan-jalan kaki, itu jalan. Biasanya orang gila seperti itu. Kadang bawa plastik, enggak tahu capek. Terus kadang-kadang ya menyendiri di tempat yang gelap. Itu kan orang gila beneran kan. Ya itu kan hilang ingatan. Ini yang repot, orang waras tapi gila. Ini bahaya. Bahaya ini. Contohnya seperti apa, Gus? Contohnya seperti ini. Ya biasanya orang waras tapi gila itu perilakunya tidak jauh seperti orang gila, tapi orangnya waras. Tidak lepas kontrol, ingatan tidak lepas, hati juga ingat. Tapi lebih gila daripada orang gila. Itu loh resikonya. Makanya dengarkan. Biasanya orang gila itu seperti yang tadi yang barusan saya jelaskan. Orang gila itu biasanya sukanya jalan. Enggak suka biasanya jalan di tempat ramai, enggak suka. Sukanya biasanya ya jalan sendirian, ya. Ya ada juga yang ada di pasar, tapi ya satu dua. Yang kebanyakan ya udah jalan sendirian. Mana ada orang gila minta bareng, minta temen. Enggak ada kan? Enggak ada. Yuk temenin aku, enggak ada. Sukanya mereka sendirian. Itu orang gila. Nah, kalau ada orang waras yang selalu suka jalan sendirian, biasanya orang gila itu di samping sukanya sendirian, terus
suka pergi ke tempat-tempat gelap, ya kan? Dan yang bukan jalannya itu biasanya dilewati sama orang gila. Karena jin memang sukanya tempat-tempat yang gelap. Begitu. Jadi kalau ada orang yang suka jalan di tempat yang gelap, jalan sendirian di tempat yang gelap, apalagi duduk di kuburan atau di tempat yang jauh dari keramaian, ya itu namanya lebih gila daripada orang gila. Biasanya yang seperti itu ini biasanya anak-anak muda yang masih suka main titut 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 suka main pacaran biasanya, ya kan? Masih suka main jalan salah, biasanya seperti itu. Mereka nggak suka biasanya berangkat dari rumahnya, nah, tanpa bareng sama siapa-siapa, berangkat dari rumahnya, nyampe tengah jalan belok seret menuju ke kuburan. Nah, satunya juga yang lawan jenis berangkat juga dari rumahnya, nyampe tengah jalan belok juga ke tempat yang sudah dijadikan persetujuan, ketemuan, apa namanya ya, titik percintaan. Kemudian bertemulah dua manusia itu di tempat yang sangat gelap, mesra. Nah, siapa mereka? Maaf ya, maaf, itu orang waras tapi gila. Itu orang waras tapi gila. Itu sebetulnya di tubuhnya ada setannya, tapi tanpa mereka sadari. Tapi setannya itu, jinnya itu, atau setannya, jinnya itu enggak langsung nyusuk ke hatinya, makanya masih ingat pikirannya. Terus biasanya sukanya orang gila itu di tangannya di sini nggak pakai aloji, biasanya pakai benang, kadang pakai apa itu ya, tali-tali apa lah, rambut Jepang. Kata orang Madura, rambut Jepang dapat di tengah jalan itu diikat, ada plastik diikat, ada yang didekat ke lehernya ya, kadang pakai tampar itu ya, jalan di tengah jalan. Banyak yang seperti itu. Itu biasanya orang yang gila beneran. Nah, kalau ada pemuda, biasanya ini pemuda biasanya. Tapi maaf, jangan marah ya. Jangan marah. Ada pemuda yang pakai gelang yang tak seperti biasanya, pakai kalung yang tak seharusnya dipakai. Contoh kalau cowok pakai emas, kan nggak seharusnya cowok pakai emas. Atau mungkin pakai apa ya, tali-tali apa beli dia. Apalagi di telinganya ditusuk, ada yang di sini ditusuk, rambutnya dimerahin. Itu lebih parah daripada orang gila sebenarnya mereka. Iya, lebih parah. Dan mereka itu sebetulnya dirasuki sama jin dan setan. Makanya itu lebih parah. Kenapa saya tahu bahwa mereka yang jalan sendiri, yang ketemuan di tempat yang gelap, atau yang pakai gelang, pakai apa itu ada setannya. Kenapa saya bisa tahu? Karena itu memang kesukaan setan seperti itu, kesukaan jin yang 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 jahat. Memang kesukaannya seperti itu, suka pakai apa, telinga ditusuk, rambutnya dimerahin, dibiruhin, ya kan, pakai kalung. Yang cewek
apa ya, yang cewek itu pakai pokoknya lebih dari biasanya. Itu namanya di tubuhnya ada, yakin saya, yakin itu, bahwa di tubuhnya ada jinnya. Apa buktinya? Yaitu udah kelihatan buktinya kan, suka pada sesuatu yang tak seharusnya dilakukan oleh orang lain. Itu namanya ada setannya. Kenapa dikatakan orang gila? Ya karena orang gila gimana? Kenapa orang itu dikatakan orang gila? Ya karena jalan sendirian. Iya, pakai rambut Jepang, pakai apa ya? Pakai plastik. Nah, kalau ada orang waras yang semacam itu, saya jamin itu ada jinnya dalam tubuhnya. Ada itu. Iya. Terus biasanya kesukanya orang gila itu suka ngomong sendirian, iya kan? Biasanya orang gila itu sukanya ngomong sendirian, ngobrol sendirian, meskipun nggak ada siapa-siapa ngobrol, ya kan? Coba lihat kalau di rumah sampean ada orang gila, ngomong kan sendirian kan? Kadang senyum sendirian, seperti saya, ya enggak lah. Ngobrol sendirian, apa ya? Kadang ketawa sendirian, kadang apalah, ya udah melata apa apa namanya, tercengang ya. Melata, tercengang ya, melotot, melotot. Itu biasanya kelakuan orang yang gila kerasukan jin. Nah, kalau ada orang yang sukanya ngobrol sendirian, tersenyum sendirian, ketawa sendirian, nangis sendirian, bahkan dipanggil ibunya nggak dihiraukan, dipanggil ayahnya nggak dihiraukan, disuruh sekolah nggak sampai malas sekolah, disuruh ibadah malas ibadah. Awas, hati-hati, berarti sampean berarti lebih parah daripada orang gila, berarti sampai ada jinnya itu. Yakin itu saya, ada jin dalam tubuh sampean, jin yang mengganggu, jin yang memang ingin merusak akidah sampean. Siapa biasanya seperti itu? Ya orang yang cewek-cewek, cowok-cowok yang lagi bermesraan, halo, nelpon kan ya, halo, lagi di mana, nelpon sendirian, nggak ada siapa-siapa ketawa, nggak ada siapa-siapa tersenyum, nggak ada siapa-siapa menangis. Mirip loh, mirip dengan dia. Itu namanya orang gila. Ada setannya dalam tubuhnya. Yakin sampai ya, yakin tuh ada jinnya. Cinta boleh kok. Yang dilarang melebihi batas cinta. Itu dilarang dalam agama. Biasanya lagi kalau orang gila itu apa ya? Orang gila itu kalau makan jarang ya, orang gila makan ya. Malas makannya. Makan, minum, apa mandi, terus sukanya tempat kotoran lagi. Coba kalau ada orang gila di rumah sampean, biasanya kesukaannya orang gila itu tempat-tempat yang agak kotor, karena jin memang menyukai tempat yang kotor. Contoh rumah yang sudah nggak ada orangnya, nggak ada penghuninya, biasanya itu disukai sama jin, setan, suka itu. Makanya orang biasanya bila sudah kerasukan jin dalam tubuhnya, biasanya sukanya itu tempat-tempat yang gelap, tempat yang kotor, duduk sembarangan di tanah apa. Ya kadang-kadang di kuburan duduk. Nah,
Kalau di antara orang waras, ada orang waras yang sukanya duduk-duduk di tempat yang kotor, tentu di kuburan, di tempat gelap, di got, sama yang ini, tik sama ceweknya, sama cowoknya. Berarti sampean lagi ditemenin setan dan jin, jin yang jahat. Ada lagi biasanya orang gila itu, orang yang kerasupan, biasanya nggak tahu berterima kasih. Coba sampean ngasih sesuatu sama orang gila, contoh ngasih uang, makanan, atau mungkin merupakan baju. Biasanya mereka itu nggak akan bilang terima kasih, atau kata orang Madura kalangkong. Ya namanya aja orang gila. Nah, kalau ada orang yang jika dikasih sesuatu nggak tahu berterima kasih, berarti dia waras tapi gila. Iya kan? Tapi maaf. Biasanya lagi orang gila itu nggak sholat. Ya kalau sholat, masa mau dibilang orang gila? Ya nggak sholat biasanya. Sukanya jalan kemana-mana, ngelantur. Jalannya orang gila itu nggak jelas jalannya kemana. Yang penting jalan, baik siang maupun malam jalan, udah seenaknya. Sholat nggak sholat, itu orang gila biasanya. Nah, kalau ada orang yang lupa pada sholatnya, berarti dalam tubuhnya, ya itulah. Makanya sholat, kalau sampai ingin lepas dari jin yang atau setan yang nyusup ke tubuhnya, udah lakukan sholat, insya Allah sampai lepas dari itu. Dan biasanya lagi orang gila itu nggak mau dinasehatin orang biasanya. Ya kalau mau dinasehatin orang, masa mau dibilang orang gila? Coba kalau ada di daerah sampean, orang gila sampean nasihatin. Sholat ya, ya mungkin senyum cuma. Atau udah sembuh aja sampean jangan gila, ya mungkin udah cuma gini. Nggak mau dengar. Bahkan dicuekin sama orang gila, dianggap apa ya, kadang-kadang ngomong lain lah. Nah, kalau sampean dinasihatin orang untuk menjadi orang baik, sampean nggak mau dengar, nggak mau mendengar, nggak mau tahu, yang penting ya itulah pribadi sampean. Ya berarti sampean satu sahabat dengan orang gila. Ada lagi ya, ada lagi biasanya orang gila itu orang yang kerasupan itu kalau disapa orang nggak respon ya, nggak tahu itu orang baik, orang jahat, orang baik. Coba sampean kalau di rumah sampean ada orang gila, sampean bilang, contoh ya, assalamualaikum, nggak bakal ngomong dia, atau mau menghargai kata sampean, mau kemana, ya udah, nggak menghiraukan dia, namanya aja orang gila, kan gitu kan. Nah, kalau ada orang yang semacam itu, orang waras yang semacam itu, dihargain orang nggak mau, bahkan cuek, bahkan ya apalah, nggak mau dihargai orang lah, berarti orang itu waras tapi gila, ya kan? Tapi maaf. Biasanya orang gila lagi meskipun ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, atau mungkin familinya, kadang-kadang itu jadi musuhnya. Dia musuh saya. Iya kan?
Tapi setelah waras, ya enggak. Kalau udah sembuh, biasanya ya enggak lah. Udah sembuh kan namanya aja orang gila. Nah, kalau ada orang, kadang-kadang ya juga sama tetangganya kan, ya ada yang selalu diincar. Dia ingin membunuh saya, yang gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa. Ya, jinnya itu. Jinnya itu yang ngomong. Nah, kalau ada orang yang suka membenci sama ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, atau mungkin suka bermusuhan sama tetangganya, berarti ada. Ya udah paham sama kan? Terus kesukaan orang gila itu biasanya lagi apa ya? Suka marah. Kalau ada orang nggak tahu orang benar atau orang salah, udah diprotes. Kan gitu kan? Itu orang gila. Kadang membentak, matanya menakutkan merah. Kalau biasanya kan enggak kan. Tapi merah bukan, ya ada orang waras matanya merah, ya bukan orang gila. Maksudnya kalau orang gila itu biasanya kan matanya merah, merah dan tajam, menakutkan. Apa ya? Tatapan yang mematikan, gitu kan ya. Marah kadang-kadang. Itu orang gila. Nah, kalau ada orang yang sukanya marah-marah, meskipun nggak salah dimarahin, berarti dinasihatin nggak mau, berarti waras tapi gila. Tapi maaf, ya semoga baik saya maupun sampean tidak seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus gimana Gus kalau saya ingin tidak seperti itu? Ya perbanyak zikir kepada Allah. Insya Allah. Mohon lindungan kepada Allah. Mohon kekuatan kepada Allah. Insya Allah sampean selamat insya Allah. Ya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Dan jangan lupa subscribe dong. Nih di bawah ini subscribe. Ya, subscribe. Gratis kok. Ya kalau nggak ikhlas ya nggak juga. Nggak maksa ya. Klik lagi. Kalau ikhlas, nggak usah. Nggak maksa. Yang penting apa yang saya sampaikan ini semoga ada manfaatnya. Itu yang paling terpenting buat saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.